Saat ini kehidupan pers masih berputar atau berkisar tantangan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan profesionalitas. Mas DJ berdiri, Mas DJ. Turun ini di ke Sumatera seminggu. Nah sekarang dia bergerak di bidang siber, YouTube dan Facebook. Sementara dia sendiri. Malah sekarang beliau mendirikan salah satu kantor, namanya Geraha Pena. Dan saya lihat kantor muka hampir sama dengan Geraha Pena yang ada di Palembang. Kaget. Sementara beliau selama ini wartawan Sumek dan media cetak. Sekarang beralih dia ke siber, YouTube dan Facebook ya, dan online. Nah itu gambaran-gambaran yang perlu diketahui. Jadi saya berpikir 2024 ini arahnya ke sana. Pada diskusi refleksi PES 2023, Outlook PES di Sumsel 2024 yang digelar di Kantor Persatuan Wartawan Indonesia Jalan Supeno, Palembang, saya belum menemukan jawaban dari pertanyaan sederhana yang saya lontarkan, terutama untuk mantan Ketua PWI Sumsel, Dr. Firdaus Komar, yang kini sebagai Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan Pusat Jakarta. Saya berharap dari pertanyaan simpel menjadi bola liar dan panas sehingga bisa membakar kawan-kawan jurnalis untuk menemukan formula di era multidimensi dan multimedia. Pertanyaan saya memang dijawab tetapi normatif sebatas kebijakan PWI Pusat atau UU mengenai produk jurnalistik di platform medsos atau media sosial. Penafsiran dari UU itu sendiri seperti apa? Tantangan dan solusi secara konkretnya seperti apa? Saya tidak menemukan itu. Barangkali para audien yang rata-rata wartawan muda juga tidak ada reaksi dan menganggap pertanyaan saya berat dan asing kedengarannya. Padahal simpel. Silakan Mas DJ. Tidak panjang, tidak lebar, sederhana aja ya. Pak Dr. Firdaus Komar tadi menyebutkan mengenai tantangan, ya, tantangan PES ke depan. Sementara kita semua sadar bahwa hari ini kita masuk ke multimedia. Koran tanda kutip masuk museum. Sekarang anak muda sekarang kita sederhana aja, kita evaluasi, kita lakukan penelitian simpel saja di dalam rumah. Apa yang dicermati anak-anak kita? Apa yang dicermati mak-mak kita, ibu kita, bapak kita? Simpel ini, kita sadar bahwa kita masuk ke multimedia, dimensi media sekarang ini. Nah, kita yang lahir di media cetak, terutama yang era 90 pasti egois. Media cetak pasti besar, media cetak pasti sukses ke depan. Kita sadar hari ini, di rumah kita anak-anak baca apa? TikTok, Facebook, select video, YouTube, nggak bisa dibantah ini. Ini nggak bisa dibantah. Nah, sekarang tantangan itu bagaimana jawabnya? Itu aja. Baik, terima kasih Mas DJ. Makin di sini makin berat pertanyaannya ya. Refleksi PES 2023 dan pandangan PES di Sumsel 2024. Saya menilai belum melakukan apa-apa dan tidak menemukan apa-apa. Yang dibicarakan kawan-kawan media masih seputar kualitas wartawan, uji kompetensi wartawan, media yang asal memberitakan tanpa etik jurnalistik, dan yang paling heboh membicarakan seputar ATV pemerintah yang selama ini dirasakan sebagian besar pemilik media sering main peta umpet karena kue editorial yang seucrit direbut orang banyak. Ya, masih seputar itu, belum melangkah lebih jauh. Sementara kita sudah masuk di era setengah menginjak bumi. Dari sini, pemilik media merasa seperti kiamat jika tidak mendapatkan kue iklan dari pemerintah dan tidak ada jalan lain kecuali berharap pemerintah. Jurnalis itu manusia kreatif, yang tidak ada bisa menjadi ada, yang tidak baik bisa menjadi baik.
Di era multimedia inilah sebenarnya era jurnalis kreatif, jurnalis damai, jurnalis membumi. Apa yang tidak bisa dilakukan para jurnalis? Di era multimedia, kue iklan sangat berhamburan di depan mata kita. Tinggal bagaimana kita mengenal dan menyambutnya, lalu memilikinya. Pikiran ini yang harusnya ada pada pendekar-pendekar pers di tubuh PWI, disodorkan ke teman-teman media untuk kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Jika media masih terjebak pada pikiran konvensional, PWI harus memberikan pelatihan dengan mendatangkan supervisi media digital dan multimedia untuk ikut memajukan berlangsungnya media lokal meloncat lebih kencang. Dan ini memang menjadi tanggung jawab pengurus PWI. Saya tidak akan memuji Sumex Minggu dan Sumatera hari ini, meskipun Anwar Aswan, PLT Ketua PWI Sumsel 2024, mengatakan Sumex Minggu sudah jauh melangkah menuju pers masa kini yang memasuki era multimedia, tetapi mengambil kesimpulan Anwar yang menganalogikan Sumex Minggu ibarat batang pohon ubi yang dilempar ke hutan, masih bisa tumbuh dan berbuah, padahal berjalan sendiri tanpa bantuan editorial pemerintah. Anwar menilai kreativitas itu mahal harganya, dan kreativitas itu bukan berarti tidak idealis. Kreativitas adalah olah pikir dan menemukan cara di era multimedia untuk berlangsungnya idealisme. Berita sederhana khas petani, khas pedesaan, dan lingkungan di mana kita berpijak, maka di situ menjadi wahana komunikasi yang baik. Kedekatan emosional pembaca atau biasa disebut memiliki proximity, karena langsung mendapat sambutan publik, dan iklan secara tidak langsung mencari kita, bukan kita mencari iklan. Diskusi refleksi PES 2023 dan pandangannya terhadap PES di Sumsel 2024 tidak seperti yang saya bayangkan, bahwa di sana akan terjadi pertengkaran pikiran para wartawan. Tetapi apa yang terjadi pada detik-detik pergantian tahun 2024? Saya hanya mendengar optimisme yang dibangun dalam angan-angan bahwa PES akan tetap solid, bagus, dan berkembang. Sementara kabar yang menjadi headline di lingkungan PES itu sendiri, bahwa hasil survei Indeks Kemerdekaan PES atau IKP di Sumsel tahun 2023 harus menjadi acuan bagi Dewan PES. Karena IKP PES di Sumsel terjun bebas ke urutan 31 dari 34 provinsi. Dari sini kita semua bisa menilai dan mengevaluasi hasil kerja pengurus PWI kita untuk PES dan masa depan PES di Sumsel. Semoga langkah di tahun 2024, para pengurus PWI kita harus lebih progresif, berpikir kreatif, dan niat membangun. Sumex Minggu. Ada media cetaknya, ada sipirnya, ada online-nya, ada pokoknya. Nah situ mengikuti irama apa tinggal lagi. Memang kalau online ya penghasilnya agak terbatas, nah kecil-kecil, tapi kalau banyak juga kan. Kalau cetak ini memang biaya produksinya tinggi, sementara berharap dari semacam editorial, iklan lain-lain sekarang mulai terbatas. Namun apa yang katakan oleh ketua tadi, mungkin ada jalan lain, dan saya ada kawan sini namanya Triyono Junaidi, anu ke Sumatera Seminggu. Nah sekarang dia bergerak di bidang siber, YouTube dan Facebook. Dan beliau hanya di daerah-daerah, di pedesaan-pedesaan. Nah tulisan pedesaan-pedesaan itu yang menghasilkan. Apakah dia petani, apakah dia perkebunan, apakah sawit yang ada di daerah sekitar ya. Tepatnya di air sugihan Pak ya. Siap. Air sugihan. Nah di situ bicaranya berpikir, kok nggak bisa ya kita? Kayak mudik kayak pekan. Oh, blok B. Tebih banget. Kok tebih? Iya, monggo. Mas. Non? Harus nyebrang gitu ya, motoran. Ya, iya nyebrang. Dari orang Prabowo, nomor lah nggak bangka. Sementara dia sendiri, malah sekarang beliau mendirikan salah satu gerak kantor, namanya Geraha Pena di area Sugihan, benar ya? Siap. Dan saya lihat kantor megah, hampir sama dengan Geraha Pena yang ada di Palembang. Kaget. Sementara beliau selama ini wartawan Sumex dan media cetak, sekarang beralih dia ke siber, YouTube dan Facebook ya. Siap. Dan online. Nah itu gambaran-gambaran yang perlu kita ketahui. Jadi saya berpikir 2024 ini arahnya ke sana. Aku sulit bedakan di lapangan, manu LSM
menu wartawan, menu aktivis. Pemilu demo gak lo mesen aku wartawan. Iya, jadi sampai ya Allah aku bilang dulu 2011 akhir ini istri saya jadi saksi hidup ya. Saya mencoba peruntungan di bisnis media ini. Saya buka koran sendiri, namanya Bisnis Sriwijaya. Boleh ketik di Google, Bisnis Sriwijaya. Dimodali sama Pak Wakil Wali Kota, Pak almarhum Romi Herton waktu itu. Saya mengenal Pak Abdal dan Mbak juga jauh-jauh sebelum. Saya bilang posisi wartawan sesungguhnya posisi terhormat, mulia. Dan oleh karena itu kawan-kawan, saya ingin sampaikan kepada kita semua, selagi kita berada di rel, tidak akan pernah wartawan masuk penjara, tidak akan pernah wartawan diadili. Kalaupun diadili pasti bebas. Pengalaman saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman, saya diadili, dilawan. Lawan saya itu bukan tamu-tamu nomor 1 di Sumsel, bosnya Firdaus Komar. Kakak saya, kakak Alek Nurdin. Ya, alhamdulillah. Saya diadili pidana, saya digugat perdata, semuanya saya menang. Saya bebas murni. Posisi wartawan terhormat akan menjadi sangat terhormat apabila kita berlaku adil, berlaku jujur, berlaku benar. Kawan-kawan, saya ingin sampaikan juga bahwa pada kesempatan ini kebenaran itu ada di wartawan. Dan yang paling penting sekarang adalah bagaimana wartawan, kalau tadi dikeluhkan oleh Bung Anton, Bung Charma soal advertorial segala macam, itu gak usah pusing kita. Buatlah, laksanakan 4 fungsi itu dengan benar. Tidak ada Pemda yang akan menolak memberikan advertorial. Laksanakan fungsi kontrol yang sesungguhnya gitu. Jangan kontrol tanpa R, ya kan? Kontrol sesungguhnya, pasti kita dihormati, dihargai.